Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Oke, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Amin. Adik-adik, ada yang tahu nggak kita akan belajar apa hari ini? Ya, betul sekali. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari satu di antara cabang ilmu yang penting dalam memahami dan membaca Al-Quran, yaitu ilmu tajwid yang berkaitan dengan nun sukun. Tajwid adalah ilmu yang mengatur tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, supaya tidak terjadi kesalahan dalam pengucapan. Dengan mempelajari ilmu tajwid, kita dapat menjaga kesucian dan keaslian makna ayat suci Al-Quran. Langsung saja kita akan membahas tentang hukum nun sukun. Nun sukun adalah huruf nun yang tidak memiliki tanda harokat. Dalam bacaan Al-Quran, keberadaan nun sukun seringkali memunculkan hukum tajwid tertentu ketika bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah lainnya. Hukum tajwid ini terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama idhar halki, yang kedua idgham, yang ketiga iklab, dan yang keempat ikhfa hakiki. Nah, dari masing-masing hukum memiliki aturan khusus yang harus dipahami dan dipraktikkan dengan baik. Dalam pembahasan kali ini kita akan mengulas satu persatu hukum tersebut disertai dengan contoh dari Al-Quran untuk memudahkan pemahaman. Yang pertama, idhar halki. Idhar artinya jelas. Halki artinya di kerongkongan atau di tenggorokan. Hurufnya ada 6. Yang pertama ha, yang kedua kho, yang ketiga ain, yang keempat ghain, yang kelima ha, yang keenam hamzah atau alif. Definisinya, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 6 tadi atau huruf idhar halki, maka harus dibaca jelas di tenggorokan. Contohnya seperti dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 7 yang berbunyi an'amta. Kita sebagai pembaca harus memastikan suara nun terdengar dengan jelas sebelum melanjutkan ke huruf berikutnya. Yang kedua, idgham. Idgham artinya melebur. Nah, idgham ini terbagi menjadi 2, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah artinya idgham memasukkan, bi dengan gunnah mendengung. Hurufnya ada 4, yaitu ya, nun, mim, waw, yang biasa disingkat yanmu. Definisinya, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan idgham bi gunnah, maka cara membacanya harus mendengung. Contohnya seperti di Quran surat Al-Baqarah ayat 7. Ghisyawatu walahum. Yang kedua, idgham bila gunnah. Idgham artinya memasukkan, bi dengan la tidak, gunnah mendengung. Berarti idgham bila gunnah artinya memasukkan dengan cara tidak mendengung. Hurufnya ada 2, yaitu lam dan ro. Definisinya, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bila gunnah, maka cara membacanya dengan tidak mendengung. Contohnya ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Hudal lil muttaqin. Pada hukum bacaan idgham ini, bunyi huruf nun dilebur
dengan huruf berikutnya sehingga terdengar lebih menyatu. Yang ketiga, iklab. Iklab artinya mengganti atau menukar. Hurufnya cuma ada satu, yaitu ba. Definisinya, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka cara membacanya dengan cara menukar atau mengganti. Contohnya, wa antahillum bihadzal balad, surat Al-Balad ayat 2. Yang harus kita ingat, ketika membaca iklab, pembaca harus mengubah suara nun menjadi mim secara halus, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pelafalan. Yang keempat adalah ikfa. Ikfa hakiki, artinya samar-samar. Hurufnya ada 15. Ta, tha, jim, dal, dal, zai, sin, shin, sod, dod, to, do, fa, kof, kaf. Definisinya, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikfa hakiki, huruf yang 15 tadi, maka cara membacanya harus samar-samar. Contohnya ada di Quran surat Al-Balad ayat 14. Yaumin dzi masghabah. Dalam membaca ikfa, suara nun tidak diucapkan dengan jelas, melainkan terdengar seperti di antara idhar dan idgham atau samar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita telah usai membahas hukum tajwid nun sukun. Semoga dapat menambah wawasan dan memotivasi kita untuk terus memperbaiki bacaan Al-Quran. Bacaan yang sesuai dengan kaidah tajwid adalah bentuk penghormatan kepada Al-Quran dan merupakan amal soleh yang besar pahalanya. Kita akhiri kajian ini dengan doa. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk golongan yang selalu menjaga, membaca, dan mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.